Oke Mas Bro, kali ini saya ingin berbagi, bukan maksud untuk menggurui, tetapi saya ingin membagikan pengalaman saya dalam mengeracik umpan dan juga berbagi kepada kawan-kawan dengan bahan-bahan yang ada. Kita kali ini khusus buat umpan putih Mas Bro ya, umpan kukus, umpan putih, khusus untuk lomba. Tidak dianjurkan untuk harian Mas Bro ya. Yang pertama bahannya kita pakai telur ayam ras. Lebih bagus pakai telur bebek Mas Bro, tetapi karena tidak ada, kita pakai telur ayam ras saja Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kemudian kita ambil putihnya saja Mas Bro, karena kita khusus buat umpan putih, jadi kita ambil putihnya saja. Jika pakai kuningnya juga nggak apa-apa Mas Bro, pakai saja, tetapi saya ingin membuat umpan putih, kuningnya tidak saya masukkan Mas Bro ya. Kemudian bahan berikutnya kita kasih denkau Mas Bro ya, susu denkau yang saset saja Mas Bro, bebas sih kalau susu denkau, mau yang cair mau yang bubuk terserah Mas Bro, tapi saya ingin memakai yang bubuk saja Mas Bro, lebih simple, praktis, murah juga Mas Bro ya. Susunya kita kasih di 2 sendok makan saja Mas Bro, sudah cukup, karena kita mau buat umpan khusus lomba dan durasi hanya 3 jam saja, jadi kita nggak perlu banyak-banyak buat umpannya Mas Bro. Kalau sedikit agak mau banyak Mas Bro, tinggal dilipat gandakan saja resep-resepnya Mas Bro. Kemudian bahan berikutnya kita pakai santan kara, bebas Mas Bro merek apa saja, yang penting kita pakai santan, mau langsung santan kelapa asli nggak apa-apa Mas Bro, cuma saya pakai santan kara ini aja Mas Bro, lebih simple dan juga murah Mas Bro ya. Kemudian kita aduk Mas Bro sampai benar-benar rata Mas Bro, tidak ada yang menggumpal, agar umpannya maksimal Mas Bro ya. Diaduk-aduk saja, jangan bosan-bosan untuk mengaduk Mas Bro ya, karena di saat kita mengaduk situ juga kita menikmati proses dalam membuat umpan. Dalam membuat umpan juga harus santai Mas Bro, tidak bisa terburu-buru dan juga dikejar oleh waktu, agar umpannya maksimal untuk kita pakai untuk lomba. Ini persiapan kita membuat umpan 2 jam atau 3 jam sebelum lomba, sehingga kita lebih santai dalam membuat umpan Mas Bro ya. Jangan di skip Mas Bro, sehingga bahan-bahannya tidak ketinggalan dan juga takarannya bisa pas sesuai yang dituju. Siapa tahu di daerah-daerah Mas Bro juga umpan ini jalan Mas Bro, gacor. Kemudian bahan berikutnya kita pakai jempol 313 versi tenggiri kristal. Ini umpan jempol yang versi tenggiri kristal. Kita mau pakai yang versi jempol amis, jempol pandan, bisa juga Mas Bro, tetapi saya kali ini pakai yang versi tenggiri kristal. Ini kita kasih di 2 atau 3 sendok makan saja Mas Bro, sudah cukup. Jika ingin dilipat gandakan tidak apa-apa juga Mas Bro, tapi semua bahan-bahannya dilipat gandakan semua jika ingin mancing durasi lebih dari 3 jam, karena saya untuk lomba jadi kita buat hanya 3 sendok makan saja, dan bahan-bahan yang tadi
Itu khusus untuk lomba 3 jam saja, itu sudah pas. Kemudian bahan berikutnya kita kasih perangsang target. Perangsang target ini kita kasih di 1 bungkus saja. Jika perangsang target tidak ada, bisa pakai perangsang di 13 yang logo hitam. Kita pakai di 2 sendok makan. Jika pakai perangsang D13 yang logo merah, kita pakai di 3 sendok makan mas bro ya. Karena kalau umpan ini saya biasa pakai yang target jika ada perangsang target, tetapi tidak ada saya pakai D13 logo hitam ataupun logo merah di 2 atau 3 sendok makan saja. Kemudian kita aduk-aduk umpannya bro sampai benar-benar merata, jangan ada yang menggumpal. Kita nikmati saja proses dalam pengadukannya mas bro ya. Kita aduk-aduk terus sampai benar-benar merata. Kemudian bahan selanjutnya kita pakai keju craft. Keju craft ini banyak di toko pancing mas bro ya. Kita pakai di 1 jari saja, tidak usah banyak-banyak, cukup di 1 jari saja sudah cukup. Kemudian kita parut mas bro ya, diparut saja agar lebih mudah untuk mengaduknya nanti, karena keju craft ini menggumpal ya. Kita parut saja supaya halus, tetapi di saat kita mengaduk juga kita harus tetap menghaluskannya dengan maksimal dengan cara ditekan-tekan mas bro ya, agar kejunya itu benar-benar hancur dan juga merata dengan bahan-bahan yang lainnya. Kita aduk-aduk aja terus mas bro ya. Kita aduk terus. Kemudian bahan selanjutnya mas bro ya, ini adalah minyak ikan mas bro. Minyak ikan ini juga banyak dijual di apotik, di toko pancing juga banyak mas bro ya. Kita pakai minyak ikan ini supaya dia sedikit merangsang, juga menambah amis juga mas bro. Ini sebagai amisan dalam juga, dan juga nanti kita pakai amisan luar juga, memakai diho. Ini kita pakai di 5 butir saja mas bro. 5 butir saja sudah cukup. Kita pakai 5 butir saja. Jika tidak ada minyak ikan ya tidak apa-apa mas bro, tetapi jika ada ya lebih baik pakai agar lebih maksimal lagi umpannya mas bro. Ini cukup kita pakai di 5 butir saja. Kemudian kita aduk kembali mas bro ya. Kita aduk lagi sampai benar-benar merata.
agar minyak ikan benar-benar tercampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Umpan ini sudah sering saya pakai untuk lomba, Mas Bro. Sering juga saya mendapatkan ya banyak masuk ikan rame, ikan babon memakai umpan ini, Mas Bro ya. Karena umpan ini saya khususkan untuk lomba. Kemudian ini bahan berikutnya kita kasih madu asli, madu hutan asli ya Mas Bro ya. Kita pakai madu asli di setengah sendok makan saja. Tidak usah banyak-banyak karena ini sesuai dengan bahan-bahan yang tadi Mas Bro ya. Khusus untuk 3 jam saja. Kita pakai di setengah sendok saja. Itu madu asli Mas Bro ya, madu asli hutan. Jika tidak ada madu asli juga tidak apa-apa, tapi jika ada dimaksimalkan saja Mas Bro ya, lebih bagus. Diaduk-aduk kembali Mas Bro sampai benar-benar merata. Kemudian bahan selanjutnya kita kasih kroto yang sudah direndam air panas Mas Bro. Krotonya lebih banyak lebih bagus, bisa 1 on bahkan 2 on, lebih banyak lebih bagus Mas Bro. Ini krotonya sudah saya rendam air panas dan juga sudah saya pilihkan yang terbaiknya Mas Bro ya, karena kroto ini ada yang bersih ada juga yang kotor. Saya bersihkan Mas Bro yang ada masih semut yang hidup atau angkrang yang atau binatang-binatang yang lainnya yang tercampur dalam kroto, itu harus dibersihkan Mas Bro, karena itu mempengaruhi umpan juga Mas Bro, apalagi di umpan krotonya langsung direbus dengan umpan. Jadi itu harus benar-benar diseleksi lagi Mas Bro. Kemudian kita kasih air supaya mengatur teksturnya lebih lembut. Krotonya pun juga harus benar-benar telaten Mas Bro ya, karena kroto itu benar-benar sensitif pada umpan, apalagi dengan semut yang masih hidup, karena angkrangnya itu atau semutnya itu mengandung zat asam Mas Bro ya. Dia kalau masih hidup kita campur ke umpan, umpan kita akan asam Mas Bro ya. Jadi umpan itu jadi berubah. Lebih baik diseleksi lebih lagi Mas Bro, lebih teliti lagi. Jika krotonya dikasih sesudah umpan jadi bisa juga Mas Bro, tapi saya lebih suka langsung direbus bersama umpannya Mas Bro ya, hingga dia menjadi rata dan juga lebih simpel juga Mas Bro. Karena kalau krotonya ditaruh sesudah umpan jadi, itu kadang krotonya itu mengambang di air Mas Bro. Jadi saya lebih suka seperti ini Mas Bro versinya. Kemudian setelah umpan sudah dimasukkan, kita rebus 15-20 menit Mas Bro sehingga matangnya merata. Dalam tahap perebusan atau pengukusan diusahakan dibolak-balik sekitar 5 menit sekali atau 10 menit sekali sehingga umpannya benar-benar merata. Dibolak-balik Mas Bro ya. Setelah umpan jadi direbus 15-20 menit, kemudian kita dinginkan dan juga kita bawa ke kolam. Jadi amisannya kita kasih waktu di kolam saja Mas Bro. Amisan kita boleh kasih ikan nila, bisa kasih deho atau sunbel. Kalau target sesuai dengan amisannya juga Mas Bro ya. Kalau kita mau target yang besar, kita pakai di 1 sendok makan saja amisannya Mas Bro. Kalau kita mau ikan rame,
kita pakai di 2 atau 3 sendok makan saja Mas Bro. Kita tergantung targetnya Mas Bro ya, kalau kita memakai amisan. Jadi lebih baik kita mencampurkan amisannya atau suntikan luarnya pas di kolam saja Mas Bro, hingga kita tahu targetnya yang besar atau yang kecil Mas Bro, kita bisa menakarnya. Kemudian umpan ini kita ikat dengan rapat Mas Bro ya, hingga tidak ada air yang masuk, hingga umpannya tidak terganggu dan juga umpannya bagus Mas Bro ya. Oke, umpannya sudah jadi, waktunya kita kukus atau rebus. Langsung saja kita kukus Mas Bro ya. Mantap. Kemudian ketika airnya sudah mendidih, langsung saja kita masukkan umpannya Mas Bro ya. Kita tunggu 15-20 menit. Ketika sudah 15-20 menit, kemudian kita angkat Mas Bro. Kemudian sesudah umpan jadi, kita diamkan saja Mas Bro sampai benar-benar dingin. Kemudian umpan ini kita kasih amisan luarnya pas di kolam saja Mas Bro. Jadi ini kita tunggu dingin, kita bawa ke kolam, baru kita kasih amisannya Mas Bro. Oke, terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba.